Selamat siang. Halo, siang. Apakah ini benar dengan Sabina? Ya, Sabina ada di sini. Saya siapin on cam-nya dulu bentar ya. Oke, baik. Terima Saya kasih, set up Di. Ya. background. Anak saya ada di sebelah saya kok ini. Oke, baik. Oke, sudah terlihat nih kameranya. Halo, Iya, halo. gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, Alhamdulillah sehat. Jawab Kak. Sehatnya. Oke, hari ini Sabina berarti didampingi oleh ayah ya? Betul, Ya, ayah? betul. Oke, baik. Mm-mm. Oke, kabarnya gimana, ayah? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Kabar baik ya. Oke, Hmm. sebelumnya izin perkenalan diri terlebih dahulu ya, Sabina. Ayah perkenalkan, nama kakak adalah Kak Dania Jatmiko. Tapi boleh dipanggil Kak Dania saja supaya mudah dan juga makin akrab ya. Kak Dania di sini dari tutor sekolah coding dan desain algorithmics yang hari ini akan mendampingi dan juga menemani adik Sabina pada trial class kita hari ini ya. Adik Sabina sudah ready, sudah siap mau ikut trial class? Udah siap belum? Sudah siap? Waktunya. Oh, udah. Wow, hebat. Oke, baik. Untuk ayah, kakak izin konfirmasi untuk trial class hari ini berdurasi 1 jam ke depan. Apakah ayah siap untuk mendampingi adik Sabina pada trial class hari ini? Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya ya, ayah ya. Oke, hari ini kita terdapat 4 sesi nih, Sabina dan juga ayah. Yang pertama adalah perkenalan ya, supaya nanti kakak tahu apa yang dibutuhkan oleh adik Sabina, lalu bagaimana kemampuan IT-nya adik Sabina saat ini ya, dan juga nanti kakak juga ingin tahu apa harapan dari Sabina dan juga dari ayah terkait dengan masa depannya Sabina. Seperti itu ya. Lalu hari ini Sabina juga akan mencoba kelasnya sendiri nih. Kira-kira keseruan di kelasnya nanti seperti apa sih gitu ya. Lalu di sesi ketiga, kakak akan jelaskan mengenai algorithmics nih ayah, supaya nanti ayah makin tahu lagi ya, algorithmics itu adalah sekolah yang seperti apa sih. Dan yang terakhir, kakak akan bantu untuk proses pendaftaran dan juga informasi mengenai pembiayaan ya ayah dan juga Sabina. Dari informasi tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari Sabina dan juga ayah? Dari saya cukup sih. Oke, baik, sudah cukup ya. Oke, sekarang kakak mau ngobrol sama Sabina, apakah boleh? Boleh silakan, Mbak. Oke, baik Sabina. Sekarang Sabina tinggalnya di kota mana nih? Kota mana? Di mana? Tangerang Selatan, Tangsel, Kak. Tangsel. Oke, sekarang umurnya berapa nih Sabina? Jawab. Umurnya berapa? Umur kakak. Malu, eh. Kakak Umurnya Sabina malu berapa? ya. Umurnya berapa Kak? 6. 6 tahun. Wih, 6 tahun. Sudah ulang tahun atau belum nih tahun ini? Belum. Wah, kapan ulang tahunnya Sabina? 19 September. 19 September. Wah, sebentar lagi ya. Berarti ya Sabina Ya. ya. Oke, baik. Sabina berarti kalau umurnya 6 tahun nih sudah mau beranjak ke 7 tahun. Sekarang kelas berapa Sabina? Tahun ini 6 tahun ya? Tahun ini 6 tahun ya? Iya, sudah Iya.
Kelas berapa berarti Sabina Ini ya? masih TKB, TK besar. TKB. Oke, baik. Oke, kalau di TK di sekolah nih Sabina suka pelajaran yang seperti apa ya? Kakak boleh tahu nggak? Suka belajar apa di sekolah? Yang paling Sabina suka apa? Sabina suka. Ayo apa? Kan di sekolah banyak tuh ada musik, ada menggambar, ada Apa Sabina? apa? Oh, menggambar. Wow, Sabina suka menggambar. Selain itu ada eh, yang lainnya, pelajaran favorit lainnya Sabina? Berarti nomor Pelajaran, satu tadi menggambar ya. Lalu mm, pelajaran apa lagi yang paling Sabina suka? pelajaran kakak banyak tuh. Ada apa Mm-mm. aja tuh? Selain menggambar, ada menari, ada bahasa Inggris, ada musik, bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris. Berarti Sabina suka mempelajari bahasa baru ya, kayak bahasa Inggris ya? Hmm. Oke, Sabina, kalau boleh tahu, Sabina kegiatan favoritnya atau hobinya apa nih kalau lagi libur nih, misalnya hari Minggu ya? Sabina sukanya ngapain? Kakak boleh tahu nggak? Sukanya ngapain kalau lagi libur? Sukanya main. Main. Main apa Sabina? Main apa? Masak-masakan. Masak-masakan. Kalau gadget gitu, ayah Sabina apakah sudah boleh digunakan? Seperti Masih dalam pengawasan tapi. Oke, masih dalam Ya. pengawasan ya. Hmm. Apakah pernah main games di gadgetnya Sabina? Main games pernah nggak? Apa aja Pernah gamenya main tuh? game apa? Kakak suka main game juga loh, Sabina. Sabina suka main game apa? Main gamesnya banyak sih dia ya. Tapi games-games yang di Mm. usia dia tuh kayak games-games yang buat menggambar juga. Terus puzzle-puzzle huruf Puzzle ya? gitu. Iya. Oke, warna-warna mungkin ya Sabina ya. Warna-warna, pencocokan warna. Biasanya sih gamenya itu game yang udah berbasis di animasi YouTube ya kayak Baby Bus, Pingpong. Oke, baik. I Nah, see. dia mainin game-game seperti itu. Wih, hebat. Berarti Sabina sudah menggunakan gadget ya, tapi dengan pengawasan. Oke, Ya. baik. Eh, Sabina, biasanya kalau di sekolah itu ada pelajaran komputer, tidak sih, Sabina? Untuk saat ini sih secara langsung sih enggak ya. Cuman memang anak-anaknya juga udah terbiasa karena memang difasilitasi. Cuma secara direct pembelajaran tentang komputernya sih enggak. Oke, baik. Berarti memang untuk fasilitasinya saja ya, Dedi ya, ya. Kayak Oke, memang baik. pembelajaran-pembelajaran sudah bebas digital, iya. Tuh. Oke, digital ya berarti untuk pembelajarannya ya. Mm. Oke, baik-baik. Oke, kalau di rumah biasanya untuk gadget berarti untuk tadi ya bermain saja ya. Nah, kalau untuk trial class kan ini hari ini mungkin pakai laptop ya. Pakai laptop aja Betul, ya Sabina ya. Belum betul. ya, belum pernah ya, belum gunakan ya. Kalau menggambar lewat laptop sih pernah ya sama sama Hmm. aku ya. Cuma Wah. mungkin nggak terlalu ini. Dia belum terlalu terbiasa ya kalau pakai tablet, pakai handphone mungkin biasa Oh, tinggal. iya. Oke, baik. Berarti kalau laptop belum ya, Ayah ya? Tuh. Belum terlalu intens gitu ya. Kalau tablet kan cukup intens mungkin ya. Mm. Oke, baik. Sabina, kira-kira Sabina pernah dengar tentang coding atau belum nih? Pernah dengar coding belum ya? Apa ya coding tuh? Coding udah pernah dengar belum? Pernah? Oh, belum. Berarti ini yang pertama ya, dengar coding ya? Oke, karena ini adalah langkah pertamanya Sabina di dunia coding. Kakak izin jelaskan sedikit ya mengenai coding ya. Jadi mudahnya coding itu adalah proses di mana Sabina ingin mengobrol ya sama komputer, ingin memberikan instruksi dengan komputer. Seperti itu ya dengan cara memberikan kode-kode, memberikan instruksinya berupa kode-kode ya. Nah, coba sekarang Kakak mau tanya Sabina. Sabina misalnya ketemu orang Jepang nih. Lalu Sabina belum belajar, pernah belajar bahasa Jepang. Kira-kira bisa ngobrol nggak sama orang Jepang, Sabina? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya, kalau sekarang mah ada Google Translate, Kak, gitu ya. Nggak Kalau bisa. dulu Belum Kalau bisa. dulu mah belum ya, belum bisa ya. Kalau belum ada Google Translate nih sekarang Sabina gitu. Jadi kita wajib untuk belajar bahasanya dulu.
baru bisa mengobrol. Nah, sama halnya kalau Sabina mau mengobrol sama laptop atau sama komputernya. Sabina wajib belajar bahasanya komputer, namanya adalah bahasa pemrograman. Seperti itu ya, itu sekilas tentang coding. Nanti mungkin kalau Sabina lebih suka coding, kakak akan jelaskan lebih dalam lagi ya. Oke? Oh, Oke, Sabina, kalau boleh tahu nanti kalau misalnya kakak ajarkan sampai jago, Sabina ingin membuat proyek yang seperti apa sih? project yang seperti apa? Belum Boleh kepikiran. dibayangkan dulu nih, Sabina mau bikin proyek yang seperti apa nih kira-kira? Tahu Sudah nggak? kepikiran? Belum. Belum. Oke, kalau misalnya Sabina nih punya kemampuan untuk bisa membuat game, kira-kira Sabina ingin membuat game yang seperti apa, Sabina? Buat game. Mm-mm. Belum. Game puzzle? Oh iya, game puzzle-nya tentang apa? Tentang Barbie kah? Tentang apa biasanya favoritnya? Korumi ya, kalau sekarang kalau umurnya Sabina ya, lagi happeningnya ya. Favoritnya apaan? Kamu favoritnya apa? Mm-mm. Unicorn. Oh, unicorn. Wow, iya. Bagus ya unicornnya. Ya, berarti puzzle-nya mungkin tentang unicorn gitu ya, Sabina ya. Oke, baik. Sabina, kalau kakak boleh tahu, nanti kalau Sabina sudah besar, cita-citanya ingin menjadi apa, Sabina? Cita-citanya mau jadi apa? Mm-mm. Apa? Mau jadi putri. Wah, mau jadi putri. Wow, hebat ya. Sabina ingin menjadi putri. Oke. Nah, Sabina, walaupun Sabina ingin menjadi putri atau princess, nanti keterampilan dari coding maupun literasi digital itu sangatlah penting loh. Karena kalau jadi putri kan nanti akan disegani atau menjadi contoh bagi semua orang ya. Betul, Sabina? Nah, nanti em, untuk menjadi putri yang baik, Sabina harus memahami segala rintangan, misalnya seperti sekarang lagi zamannya digital ya, Sabina ya. Nanti Sabina wajib mengetahui digital lebih banyak daripada orang-orang yang lainnya gitu ya, yang bukan putri seperti Sabina gitu. Oke, baik. Terima kasih Sabina itu untuk ngobrol-ngobrol singkat dengan Sabina ya. Sekarang mungkin kakak izin untuk ngobrol sama Ayah nih. Ayah, kira-kira yang mendaftarkan Sabina pada trial class kita hari ini siapa nih? Ayah atau mamanya nih? Aku semalam itu, eh, lebih tepatnya tengah malam ya. Saya lagi ngerjain saya ngelihat iklan algoritmik. Nah, karena di situ di iklannya itu berhubungan dengan menggambar digital, nah saya tertarik gitu karena anak saya suka menggambar. Gitu. Dari saya juga sudah ngasih pendekatan-pendekatan lah. Gambarnya itu juga nggak cuma di kertas tapi juga di digital gitu. Kayak Oke, gitu. Itu jadi poin utamanya. Saya juga tertarik dari iklan tersebut. Kemudian pas melihat range usianya 5 sampai berapa gitu startingnya. Jadi ya udah saya mau coba mau tahu. ya sesuai berarti ya sama usianya Sabina ya, 5 sampai 17 tahun Ayah kalau untuk di algoritmix ya. Mm-mm. Seperti itu. Memang berarti Sabina lebih suka menggambar ya, apalagi menggambar secara digital seperti yang Ayah juga sudah sampaikan nih di tablet juga sukanya gambar-gambar ya, selama menyusun-menyusun puzzle. Ah, Suka gambar. oke, berarti tadi dapat infonya dari IG ya, Ayah ya, Itu dari Instagram. polling. Kira-kira Dan kakak atau ibunya sudah tahu tentang kegiatan ini ya? sudah tadi saya sounding. Tadi kan saya ada kegiatan di luar. Ini baru sampai rumah, saya udah sounding kalau memang kita tertarik ya sama iklan tersebut dengan apa ya kursus online ini. Kalau memang nanti bisa mengajarkan anak saya menggambar digital sesuai dengan usianya ya. Iya, Oke. betul. Oke, baik. Berarti tanggapannya gimana nih, Ayah? Dari trial class ini kalau dari Mama? Overall ngikut aja sih. Kalau nanti cocok ya kita kan lagi cari-cari ya karena sebenarnya anaknya juga udah aktif ikut les sana sini sebenarnya. Jadi kita lagi cari kecocokan aja passionnya di mana. Saat ini emang lebih ke seni sih. Ke seni Passion ya. lebih Iya. ke Oh. seni, lebih ke seni sama bahasa. Makanya
sekarang kita mau cari platform yang cocok buat Oke, dia. baik. Oke, kalau boleh tahu Ayah, kursus-kursus yang lainnya sudah kursus apa saja nih kalau untuk Sabina ya? Ya simpelnya math, matematik, ya, bahasa, Oke, iya. musik, Oke, kayak gitu. baik. Tapi saya nggak pernah maksa rutin dia harus datang sih, walaupun seminggu itu harus seminggu sekali atau seminggu dua kali, tergantung dianya aja, moodnya aja. Karena Ya, nggak mau dipaksain kan biar dia sendiri betul. beratnya kemana ya. Iya, betul sekali Ayah ya. Saya Supaya nggak mau doktrin juga. ya tidak terbebani juga ya kalau dari Sabinanya nih. Oke, Mm-mm. Ayah kalau boleh tahu harapan Ayah nih jika nanti Sabina sudah Hmm. mempelajari menggambar digital gitu. Apa nih Hmm. kira-kira sudah ada harapan tersendiri dari Ayah? Harapannya apa? Gambarnya bisa bisa diterima orang banyak, ada message-nya, mungkin manfaatnya dari sisi message-nya ya bisa terdeliver. Karena gambarnya dia tuh cukup unik, dia tuh sering nabrak-nabrakin warna abstrak gitu ya. Oke, hebat ya Kayak, Sabina. nah, sering nabrak-nabrakin warna. Kalau di lomba-lomba menggambar yang umum, mah dia nggak akan menang. Oke. Karena nggak paham seninya orangnya. Oh iya Tapi kalau betul. di lomba-lomba yang memang niche seninya sesuai, Mm-mm. menang. Betul, benar ya Ayah ya. Memang untuk daya tarik seninya juga pasti berbeda ya kalau yang Nah, biasa ya. tapi kalau seusia dia kan ngegambarnya itu warnanya yang nggak boleh keluar garis, yang kayak gitu-gitu Ya, ya. Nah, betul. saya itu beda. Kebebasannya malah jadi bagus ya, jadi Iya, unik tersendiri gitu. di sini bebas. Oke, kira-kira kalau dari Ayah sendiri ada kekhawatiran kah tentang perkembangan teknologi ya sekarang apalagi sudah zaman digital nih untuk masa depannya Sabina? Apakah ada kekhawatiran Ayah, misalnya ketertinggal dari teknologi? Kalau kekhawatiran pasti ya. Kalau ketertinggalan kita sama teknologi, saya pribadi sih tech savvy ya. Jadi Oke, nggak bakal nggak update. Teman, saya khawatir efek negatifnya sih. oke, Kontranya memang kalau anak-anak ini kan tertarik dengan gambar, visual, ya. Walaupun dia udah bisa baca atau gimana, dia asal klik gitu. Entah itu iklan, bisa email phishing atau apa ya kan. Yang oke. nantinya sifatnya ya merugikan semua lah sekitar. Salah satunya juga sekarang sosial media gitu ya. Saya pribadi juga memfilter banget foto-foto anak untuk diposting di sosial media. Makanya ini kalau Zoom kita hari ini nggak akan dipublish kan ya? Enggak, Yang ya, ya, jadi untuk recording sendiri adalah untuk data dari back office kami saja. Misalnya nanti ada pertanggungjawaban, jadi bisa lihat dari hasil recording ini aja sih ayah gitu. Dan mm-mm. disimpannya cuman hanya untuk 3 bulan maksimal. Nanti bisa dihapus lagi di setelah Oke. 3 bulan. Ya soalnya kita khawatir ya Hmm. dengan muka kita aja kesebar data kita Ah, iya ya betul ya ayah ya sekarang ya untuk udah nggak dampak punya negatifnya ya. privasi lah istilahnya lah itu buruknya di situ ya. Ah iya, betul sekali ya ya. Apalagi memang sekarang juga bisa aja disalahgunakan ya data kita ya dan cepat sekali gitu dan mudah sekali disalahgunakan mungkin. Betul betul. Gitu. Oke, baik dari obrolan kita ya dari Sabina dan juga Ayah sebelumnya Kakak dapat simpulkan bahwa Sabina yang sekarang adalah umurnya 6 tahun ya di tahun ini Betul. sudah bisa atau sudah menggunakan gadget sehari-hari untuk bermain game dan juga untuk membuat karyanya sendiri ya versi digitalnya. Lalu juga harapannya dari Ayah sendiri adalah supaya nanti artnya atau seninya dia bisa diterima oleh orang-orang dan juga bisa dirasakan dan juga syukur-syukur bermanfaat untuk orang lain ya ya. Dan juga kekhawatiran ayah dari dunia digital gitu ya, dunia dunia digital yang mungkin bisa menjadi hal buruk atau negatif bagi Sabina ya. Betul Dari betul. harapan tersebut nantinya di Algorithmix kami bisa wujudkan dan juga bisa kami bantu ya. Sehingga nanti kakak bisa rekomendasikan kelas yang sangat cocok untuk Sabina yang namanya adalah digital literasi. Jadi di digital literasi ini nantinya Sabina bisa membuat pertama dapat semua nih ya. Jadi paket komplit gitu ya, bisa menggambar secara digital. Lalu Sabina juga bisa mencoba coding ya. Tadi kakak kan sekilas menjelaskan tentang coding ya. Nanti ada codingnya juga. Dan juga yang paling penting ini adalah kekhawatiran ayah nanti di kelas Sabina akan diajarkan mengenai literasi digital.
Seperti Hmm. tadi cara menghindari scamming, cara untuk menghindari phishing seperti itu dan juga Hmm. cara untuk eh, ber ber apa ya namanya? Untuk aware terhadap sosial media seperti itulah ya mudahnya ya. Kalau nanti di digital literasi dan nanti di akhir Sabina juga akan diajarkan mengenai financial literasi. Jadi nanti Hmm. karena kan sekarang zamannya udah digital ya untuk money aja udah e-money semua nih. Nanti Sabina akan diajarkan juga mengenai financial literasi. Gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke sesi yang mungkin paling seru nih bagi Sabina karena Sabina akan mencoba kelasnya sendiri. Tapi sebelum mencoba kelasnya sendiri, kakak ingin tunjukkan, kakak ingin jelaskan sedikit mengenai kelasnya, boleh ya, Ayah ya, dan juga Sabina Boleh, ya. boleh. Biar Silakan, silakan. itu nanti kita akan coba untuk mempraktikkan nih dari kelasnya Hmm. itu ya. Oke, kakak Oke, ingin oke. share screen terlebih dahulu. Oke, nah ini dia. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat layar kakak sekarang? Sudah, sudah. Sudah ya? Oke, baik. Masih loading. Sebentar. Oke, ini dia Ayah dan juga Sabina. Ini dia kelas lanjutan yang kakak rekomendasikan untuk Sabina. Namanya adalah Digital Literasi. Kelas ini ditujukan atau dikhususkan untuk anak-anak usia 7 tahun ya Ayah ya. Walaupun Sabina umurnya sekarang 6 tahun, setelah perkenalan tadi kakak sudah bisa menyimpulkan bahwa Sabina mampu nih untuk mengikuti kelas lanjutan digital literasi ini karena memang dirasa Hmm. Sabina ini adalah anak yang aktif ya, sudah mengikuti kegiatan apapun dan juga Sabina terkait dengan teknologi juga sudah mengikuti ya teknologi sesuai dengan apa yang diberikan oleh ayah dan juga ibu di rumah. Seperti Hmm. itu. Oke, sekarang kakak akan jelaskan ya untuk eh, kelas ini nantinya Sabina akan mempraktikkan langsung ya penggunaan dari gadgetnya juga ya walaupun tadi dibilang ya kalau misalnya laptop itu sendiri belum belum sempat digunakan oleh Sabina nantinya kalau bergabung di kelas ini nanti Sabina akan mempraktikkan secara langsung karena memang pembelajarannya itu menggunakan laptop ya ya. Lalu juga Hmm. nanti akan ada tugas-tugas yang menarik berbasis project dan juga untuk durasi pembelajarannya kakak akan jelaskan di format pembelajaran. Seperti itu. Nah, untuk kelasnya sendiri di sini tujuan utamanya adalah supaya nanti adik Sabina seperti yang kakak sebutkan dan juga kekhawatiran dari ayah bahwa nanti Sabina akan dibekali ilmu untuk menggunakan internet secara efektif dan juga bijak ayah gitu sehingga nanti Sabina di usia yang akan datang jika nanti sudah boleh misalnya untuk menggunakan sosial media jadi Sabina sudah paham nih bagaimana apakah mana yang red flag, mana yang green flag gitu untuk dilakukan di sosial media apalagi di internet gitu. Karena internet kan luas ya ya, seperti yang kita tahu. Seperti itu kalau misalnya kita tidak menggunakan internet yang tidak baik, maka nanti akan mengarah yang tidak positif juga seperti itu. Karena kan kalau internet tuh seperti pisau bermata dua ya kalau kita gunakan dengan efektif dan baik, maka nanti hasilnya juga akan baik juga dengan kita. Sebaliknya kalau buruk akan berlaku buruk juga dengan kita. Seperti itu ya. Lalu untuk project atau modulnya sendiri di sini terbagi jadi beberapa project juga dan juga modul ya. Yang pertama adalah pelatihan dasar. Lalu seperti apa yang diinginkan oleh Sabina, Sabina bisa membuat gambar digital juga ya. Karena ini paket lengkap, jadi kami terangkan untuk modulnya Ayah di sini. Nanti Sabina bisa membuat gambar digital. Lalu kami akan ajarkan komunikasi online, pencarian informasi online, lalu membuat materi untuk presentasi. Jadi nanti di sini akan ada keterampilan eh, apa namanya public speaking juga ya Ayah ya untuk Sabina ya. Lalu juga nanti akan ada visualisasi informasi dan juga proyek pertamanya Sabina. Nah, sayangnya di sini tidak disebutkan bahwa nanti di tengah sesi pun Sabina akan mendapatkan pelajaran coding. Karena memang di umurnya Sabina, mungkin ini adalah tempat di mana kita bisa menggali potensinya Sabina ya Walaupun sudah terlihat nih kayaknya Sabina lebih ke
arts, lebih ke seni gitu ya. Tapi ternyata kalau dirasa nanti saat praktik codingnya Sabina suka, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi potensinya gitu. Makanya kalau di paket literasi digital ini sudah paket lengkap, sehingga Sabina bisa memilih nanti ya, bisa tahu nih kira-kira yang paling Sabina suka itu apa gitu dari paket ini ya Ayah ya. Oke, Seperti itu. Oke, baik. Sebentar. Lalu nantinya di kelas Sabina akan membuat gambar seperti ini. Untuk hmm, gambarnya ya, gambar pixel. Jadi nanti untuk gambarnya dua dimensi ya Sabina. Sabina pernah gambar seperti ini tidak? Gambar pixel? Enggak ya. Nanti di kelas Sabina akan diajarkan ya dan juga akan membuat karakternya sendiri tapi bentuknya adalah bentuknya seperti pixel. Mungkin so kalau umurnya Sabina sudah boleh main Minecraft belum ya? Sabina sih beberapa kali temennya main ya, cuman dia nggak tertarik ya. Oke, tapi sudah pernah lihat ya kalau Minecraft berarti ya. Hmm. Ya Sabina ya. Nah, iya jadi kalau Minecraft itu dia berupa pixel. Jadi nanti Sabina juga bisa bikin itu ya, pixel juga ya. Nah, Oke. nanti untuk 4 bulan pertama Sabina bisa membuat project seperti ini juga. Seperti ada Hmm, stiker yang bisa digunakan dan juga poster digital. Seperti itu. Nanti sesuai dengan ketertarikan Sabina gitu. Tidak akan dibatasi oleh tutornya juga. Lagi-lagi supaya nanti bisa mengembangkan apa yang Sabina suka juga ya. Keterampilan yang Sabina gemari juga. tapi jatuhnya project di 4 bulan ini mock up atau dia ngebuat semua elemen ya? Ini kan dari gambar-gambar ini kayak poster digital kan elemennya cukup banyak nih. Iya. Jadi ini nanti kalau dari pembelajarannya itu nanti progresif ya Ayah ya. Jadi nanti Mm-mm. mungkin dari mock up dulu mungkin ya dari tutornya baru nanti diberi Hmm. kebebasan untuk Sabina. Gitu. Oke, mungkin itu sekilas dulu untuk kelasnya ya Ayah ya. Karena kan mungkin Sabina udah nggak sabar nih mau coba ini ya praktiknya ya Sabina ya. Boleh, boleh. Oke, sekarang kita mau coba praktik dulu. Kakak izin share screen terlebih dahulu karena kan nanti yang praktik adalah Sabina sendiri. Jadi kakak akan kirimkan link untuk pergi ke platform kami karena semua pembelajaran nantinya ada di platform nih Ayah. Gitu ya. Jadi nanti Sabina bisa langsung aja pergi dan cobain dulu nih platform kami ya. Oke, Web app ya? Formatnya apa? Web app. Em, iya, web app di Oh, Google Chrome. Apakah Ayah ada Google Chrome? ada kok. Oke, baik. Nah, ini dia ya kakak. Oke, ini dia. Nah, boleh klik dulu linknya untuk pergi ke platform kami. Kita masuk dulu. Lalu nanti Ayah boleh minta tolong untuk share screen ya, supaya kakak bisa lihat juga nih tampilan dari layarnya Sabina. Oke, boleh. Wait. Oke. Sudah saya kirim di chat room ya. Oh iya, oke. Sebentar. Oke, baik. Sekarang Ayah bisa bantu untuk share screen di Zoom-nya. Jadi di Zoom ada untuk share screen. Boleh minta tolong di share screen. Oke, siap. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk menggunakan akunnya Sabina ya. Nah, ini dia kakak akan tuliskan. Nanti boleh kalau mau Sabina coba ketik sendiri atau kalau minta bantuan ayah juga boleh ya. Ini dia untuk akunnya. Boleh digunakan. Bisa Oke. diketik ya ayah ya. Atau kakak kirimkan juga di chat kalau mau copy paste mungkin. Iya, Nah, di chat room aja. oke. Cukup panjang soalnya. Nama anakku panjang. Oh, Wijayanya A-nya 2 ya? Iya, iya, karena kalau di algoritmik dia otomatis nambah A nih. Mbak A ya. Ya, oke Oke, baik. Untuk oke, oke. passwordnya, oke, untuk passwordnya 6705. Enam Enam tujuh tujuh sip, kosong sip. lima. 6705. Oke, baik.
Jadi ini adalah platform kami ya yang nantinya untuk pembelajaran em, Sabina juga ya. Contohnya kayak gini. Oke, Hmm. nanti yang pertama kita akan masuk ke menggambar dulu Sabina nih. Yang nomor satu ya, Sabina bisa pilih dulu yang menggambar. Ini Kak, kamu Iya, klik. silakan. Ya, Pak bantuin. Iya, good job. Boleh di continue aja. Continue Nih, aja. kita mau coba pixel yang tadi ya. Ini proses. Iya, proses aja. Oke. Oke, kakak jelaskan dulu boleh caranya, Sabina? Ah, Jelasin dulu. jadi di sebelah kiri di sini adalah warna yang nantinya Sabina bisa pilih ya. Tapi di sini sayangnya Sabina boleh mengikuti gambarnya dulu ya. Nanti kalau Sabina mau tambahkan atau ganti warnanya boleh setelah sesi ya. Nah, di sini adalah soalnya. Sabina harus mengikuti soal kayak ujian aja nih Kak ya, Sabina ya. Ada soalnya, nanti Sabina bisa ikuti. Dan ini adalah lembar kerja tempat di mana Sabina bisa memulai atau mencoba mengikuti soalnya ya. Oke, sekarang kita mulai yuk di soal nomor satu. Ini adalah menggambar dinosaurus ya. Kalau kita lihat ya, Sabina ya. Ini adalah gambar dinosaurus menggunakan warna apa Sabina? Coba kakak tanya. Warna Kalau apa itu Kak? soalnya warna apa sih ini? Ungu, nice, good Bahasa job, Inggrisnya hebat. bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Oh, apa? Purple, good job. Ih, hebat. Udah bisa bahasa Inggris ya karena favoritnya Sabina nih bahasa Inggris ya. Oke, Sabina dalam mempelajari dan membuat project pixel itu di sini disediakan angka ya untuk memudahkan Sabina untuk membuat proyeknya sama atau dengan sesuai dengan soalnya. Nah, nanti Sabina harus ikuti ya. Misalnya di sini satu untuk yang ke samping itu adalah di angka satu, untuk yang ke bawah dan ke atas ada di nomor satu juga. Jadi Sabina bisa ikutin. Yuk, Sabina boleh mulai coba. Sabina pilih dulu warnanya. Tadi warna purple kalau kata Sabina. Sabina pilih Jadi dulu warna purple-nya ya. dulu warna purple. Oke, sekarang ikuti angkanya Sabina. Itu Nah, kemana dulu? kalau Atasnya? yang barisan nomor satu, iya ada berapa tuh Sabina? Dua, Terus tiga, lagi, good job. Kira-kira di baris dua ada? lagi. Ya, Sama sama ya. ini aja. Ikutin juga Sabina. Terus, Dua, tiga. Wow, kira-kira untuk lehernya dinosaurus mulainya dari mana sampai mana nih Sabina nih yang seperti ini? Kira-kira ikutin aja. sampai angka mana tuh Sabina? Nah, terus lanjut. Nah, empat, Terus, lima. terus. Oke, good. Sekarang untuk badan dan kakinya boleh. Mau badannya dulu kah? Lanjut Kak. Samain. Badannya sama ini. Mulai dari angka berapa kalau dari atas dan bawah? Oh, Nih, tunggu dulu. Sabina Nih, bisa hapus ya. Di situ ada terusnya ini penghapus ya. ya Sabina. Good job. Oke, silakan. Ikutin lagi tuh Kak. Dari Ikutin angka berapa lagi. Kak? Bawahnya. Dan badannya nih dari angka berapa nih Sabina? Coba Sini, saya sini, sini. Sini. perhatikan nih. Tuh. Nih, tujuh, tujuh. Ini, sini. Oke, Nah, silakan. bingung ya. Nah, ini, nah, ya. Tuh. Nah, Terus, lanjut sampai ekor boleh tuh diterobos ya Sabina ya. terus, 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 Wih, hebat. terus. Samain aja pokoknya sama gambar. Keren. Oke, badannya kita akan sempurnakan ya. Kita akan tambahkan lagi warnanya berarti di mana tuh Sabina? Yang ini nih. Yuk, silakan. Terus, lanjut lagi. Hebat. Keren Sabina. Sesuai untuk kakinya di situ ya. Lagi. Oke. Terus. Tuh ada yang kecoret kayaknya Sabina. Sabina bisa pakai penghapus kalau mau hapus. Nah, silakan. Baik.
Nah, nih yang tadi kurang tepat. Yang ini nih. Nah itu. Klik. Nah hilang. Jadi Hebat. ungu Oke, lagi, ungu pilih lagi, warna lagi Sabina. lagi. Ungunya klik lagi. Iya, klik lagi. Nah, mulai Nice. Oke, sama ini kita lanjutkan. Samakan dengan yang sebelah ya. Sabina warna favoritnya apa sih? Warna apa Sabina? favoritnya warna apa? Warna pink. Keren. Kayak putri ya. Warna-warna putri ya, warna princess ya. Masih ke doktrin Disney biasa. Iya. Untuk usianya Sabina ya ya ya. Susah kalau udah kena Disney. Iya. Oke, tinggal kakinya Kak. Yuk semangat Sabina. Yes. Wih, hebat. Good job. Kita tes dulu Sabina. Sabina bisa klik yang ini nih. Ada checklist warna hijau. Apakah sudah berhasil atau belum di level 1? Kita cek yuk. Silakan. Coba. Oh, di situ checklistnya. Ini Kak, Iya, yang warna hijau checklist Kak. Ini, silakan. Berhasil tidak nih Sabina? ini kursornya ke warna hijau. Hmm. Iya. Oke, silakan. Yeay, berhasil. Karena di sini sudah warnanya hijau ya. Hebat Sabina. Keren. Kita lanjut lagi di level 2. Sabina semangat. Level 2. Berarti ini Oke. nih Kak. Bisa pilih level 2 ya. Kita lihat gambar apa sih ini level 2 ya? Kalau tadi gambar dino, kalau level 2 gambar apa nih? Coba Sabina. Wah, gambar apa nih? Sabina tahu ini gambar apa? Tahu nggak gambar apa? Jawab dulu, jawab dulu. Gambar apa ini? Kak, gambar apa ini? Tanaman apa? Tanaman Kaktus. apa ini Sabina? Kaktus, betul. Hebat. Warna apa nih Sabina kaktusnya? Warna apa kaktusnya? Hijau, good job. Oke, Sabina sekarang bisa ikuti lagi ya, seperti yang Hmm. sebelumnya. Nah, sekarang coba Sabina lihat dari yang atasnya, dimulai dari angka berapa nih, dan juga dari sampingnya ya. Dimulai dari angka berapa yang pertama nih. Tuh, angka berapa nih Sabina? Tuh, kakak bantu untuk kasih ini Iya. ya. Kakak bantu Tuh. untuk kasih garisnya ya. Nih. Iya, situ. Coba atasnya. Nah, satu Atasnya. lagi atasnya. Atasnya, atasnya dikit. Nah, op. Iya, hebat. Lalu kalau sudah tahu titik atasnya, sekarang Sabina bisa Ah, lanjut nih. Ikutin seperti di gambar sampingnya ya. Gitu. Oke, silakan. terus. Hebat. Terus. Wih, keren. Iya, betul. Terus. Oh, mau bikin ininya dulu ya. Oke, atau bawah dulu boleh ya, silakan. Oke. Semangat Sabina. Jadi tingkat kesulitannya akan nambah terus tiap level gitu ya. Iya betul, karena memang dari pembelajaran kami ini progresif ya Ayah ya, dari termudah hingga nanti agak menantang deh gitu, nggak sulit sih tapi rada menantang gitu. Tapi anak-anak itu ditunggu kan ya untuk dia paham level tersebut nggak dikejar gitu kan ya. Iya, Ayah. Jadi untuk materinya tentu saja nanti akan disesuaikan ya, sehingga nanti mungkin akan sesuai dengan kemampuan dari adik Sabina gitu, karena Hmm. memang kita dengan ahli praktisi dan juga psikolog juga, jadi memang sudah disesuaikan gitu, nggak Kan ada terlalu sulit juga. kan ada beberapa kursus yang dia iya betul. Iya, betul. Di bawahnya Sabina. Kursus itu Iya, penghapusnya ini. penghapusnya di sini. Kalau mau ngapus nanti juga nggak apa-apa sih. Iya, atau lanjut dulu boleh, silakan.
Ya, kalau Iya udah ya, jadi tidak perlu khawatir karena nanti enaknya di algoritmixnya Ayah ya, kita menyediakan platform di mana nanti adik-adik Sabina bisa ulang lagi nih, misalnya minggu ini masih kurang paham gitu ya, nanti bisa diakses lagi dari platformnya, gitu. Oke, lanjut lagi Sabina, boleh silakan. bawahnya dong. Iya, Nice. iya. Lagi, lagi. Atasnya. Mm-mm. Oke, berhasil. Kita coba dulu yuk, kita cek yuk, checklist warna hijau. Udah. Oke, berhasil ya, sudah warna hijau ya. Kayak level 3 sekarang Sabina. Nanti di akhir ada kejutan nih dari gambarnya Sabina ya. Kayaknya nanti ada kejutan nih. Wah, sekarang gambar apa nih Sabina di level 3 Sabina? Ada orang pakai topi ya. Orang menggunakan topi ya Sabina ya. Oke, Hmm. silakan. Sabina pilih warna apa dulu? Kalau tadi kan hanya satu warna, sekarang perpaduan warna ya, dua warna lebih tepatnya. Dimulai dari sini nih. Lima, Kalau lima. 5 Bawah. dan Bukan. juga 3. Nih, Sabina bisa ikuti dari Horizon. garis yang kakak Nah, sini. tunjukin tuh. 5 dan juga 3. Sini. No, no, no. Sini. Oke, Kiri. dari oke. Dari angka 3 ya Sabina ya, atasnya ya. Lo lihat contohnya tuh. Tuh, di atas tadi dia angka 3 dan juga angka 5. Berarti di sini. Nah, awalnya ya. Lanjut. Lanjut dulu boleh, hapusnya nanti aja ya. Aman. Nah, di situ. Good. Boleh lanjut. Boleh. Nih. Oke, boleh boleh. Oke, sip. Oke. Hitam lagi. Oke. Lanjutin. Oke, boleh Hmm. silakan. Selanjutnya, 6. Kena ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, hebat Sabina. Gimana lagi? Atasnya nih. Itu di bawahnya hitam sayang. Nih, yang ini. Oke. Lalu, dia seperti ada untuk mulut ya. Untuk mulut berarti di? Yes, Gitu. betul. Iya. 2 ya, itu ya sama. Oke, good, good. Sebelahnya. Lanjut ke sebelah sekarang. Hmm. Iya, sampai angka ini Sabina. Ah, sampai angka 8. Kakak bantu ya. Betul. Ya. Lagi. 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 Oke, Stop. untuk matanya dia di angka iya, betul. Keren, Ya. Sabina sudah tahu ya, sudah tahu matanya di mana ya. Iya, sekarang untuk topinya Sabina. Topinya agak mudah nih. Warna merah, iya. Hebat. Dari mana topinya? Ih, Empat. angka berapa tuh Sabina sebelah? Ya, di Ah, situ. angka Betul. 4. Good job. Oke, Terus. boleh lanjut lagi. Terus. Terus. Oke. Ya, betul. Mhm. Terus. Sampai angka berapa tuh kalau Sabina lihat di sebelah? Oke, good. Stop. Stop. Atas. Nah. Wih. Nah, yang di atas dia hanya sampai sini ya Sabina ya batasnya ya. Lagi. Nah, good. Nah, itu Sedikit lagi. mulainya di bawahnya. Bawahnya. Di Bawahnya. bawahnya Sabina. Yang ini nih, yang mulai keklik ya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja ya Sabina ya. Kita masih punya banyak waktu nih.
It's okay, tidak masalah nih. Iya. Atasnya. Oke. Iya. Good Oke. job. Boleh dicoba, dicek ya. Berhasil? Yeay, berhasil warna hijau. Semangat, 2 level lagi ya Sabina ya. Yuk ke level 4. Wow, gambar apa ini ya Sabina ya? Gambar menyerupai apa kira-kira nih? Apa tuh Kak? Monster Kalau Inc. menurut Sabina? Oh, Monster Inc. Ya, Monster ini. Iya, betul ya. Oke, boleh silakan Sabina ikuti. Ini yang terakhir nanti di level 5 kayaknya nanti ada ini deh, ada surprise ya. Coba Sabina. Dia ikutin. Warna orange dulu. Hijau dulu aja. Hijau Lanjutin. dulu nih. Mulainya dari angka tuh, angka berapa tuh Sabina? Mulainya 4. Wah, nice, betul sekali. Lalu angka berapa sebelahnya untuk telinganya? Oke, angka 7, Kak. Betul. Baik. Selanjutnya warna apa, Sabina? Warna orange. Orange, good. Keren. Warna orange dimulai dari angka ti- 3. 3. Kalau dari sebelahnya angka 2 ya. Keren, Sabina. Hebat. Dan akhirnya nanti di angka 8. Keren. Ya, good. Nah, sekarang hati-hati di sini ada matanya ya. Matanya di angka berapa tuh? Sabina bisa sesuaikan ya. Bang, biarin black, black. Ya. Sis. Atau Ya, mau orange dulu? Boleh. sis. Boleh, silakan. Ini. Up. Nih. Up, up. Nih. Atas. Nih. Oke. Iya, betul. Atas ya. Sebelah sini. Sebelah? Iya. Yes. Nah, betul. Sekarang kita isikan dengan warna Orange. Gitu. orange lagi. Keren. Betul, Sabina. This is the middle one. Oke. Mau lanjut orange atau biru? This Mau biru. lanjut orange dulu Biru. atau biru? Biru, oke. Boleh, silakan. Oke, Oke. birunya masih mengikuti tuh ya, Sabina ya. Oke, tapi nanti dilebihkan hingga angka 9. Nice. Oh, Oke, good. Nah, kita lanjut bikin mulutnya, bagian mulut ya. Berarti di bawahnya ada 2 lagi nih ya. tadinya. Iya, oke, good. Kita lanjut lagi. This is here. Ini. Angkanya ya, angka 6 ya. Karena kalau Sabina lihat di sini nih, tuh angka 6 Terus, terus, sampai batasnya di terus. nomor 2. Ya, Sebelah nomor lagi. 2. Iya, good. Sekarang warna orange lagi. Orange, ya. Orange lagi, boleh. Silakan. Nah, Iya. ini mulainya di nomor 3 kalau dari atas ya. Kalau dari samping mulainya di nomor 7. Hmm. Sebelahnya. 3, atasnya nomor 3 ya. Nah, iya. Ya, betul. Belum diambil warnanya ya. Oke. Sini. Yes. Iya. Ya, betul. Nomor 3, 7. Oke, silakan Sabina. Nanti batasnya di angka 8 dari atas ya, tapi masih di 7. Gitu. Stop. Itu situ. Iya. Ya, betul. Bawahnya. Ya, tinggal bawahnya tuh. Udah mudah ya kalau ini ya, karena sudah hampir jadi nih. Iya, Ya, di situ. Tuh. Tuh. nah, Tuh. Lanjut. 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 Oke. oke, Atas. Atas. sedikit lagi. Iya. Iya. Yang di, oke. Enggak. No, no. No. Nah, di angka 8 ya. Nih. Apa sih?
Hapus dulu boleh, silakan. Semangat Sabina. Nanti setelah ini Sabina lihat deh ada apa nih. Nih, just kidding this things. Nah, Ya, ke pakai penghapus dulu. pakai mouse aja, jangan trackpad. Trackpad nanti kamu bingung. Oke, silakan. Nah, nih, tuh. Hapus. No, no. Oke. Ya, Oke, balik lagi. keren. Sekarang ambil warna lagi. Nah, get back, sis. Untuk iya. Iya, Oke, betul. betul. Iya, membuat kaki berarti iya di situ. Lalu, sedikit lagi Sabina nih. Tinggal Hmm. ini ya. So, Sedikit lagi Sabina. kosong. Jangan dihapus, Kak. Belum, Kak. Ditambahkan ya Sabina ya. Tuh. Belum, Tambahkan belum. perutnya. Orange. Orange ya. Masih warna orange Sabina. Untuk Belum. perutnya ya. Kalau Sabina lihat tuh sebelahnya ada perutnya ya. Ya, Hmm. isikan perutnya tuh. Oke, coba Sabina cek sudah berhasil belum? Yeay, berhasil. Kita lihat yuk di level 5. Terakhir nih. Oke, wah ternyata gamesnya bukan di sini nih. Gamesnya ada di level berikutnya yaitu coding ya. Tapi untuk codingnya kayaknya karena waktunya sudah mepet, mungkin nanti Sabina bisa coba di rumah ya. Untuk codingnya nanti ada instruksinya juga. Jadi nanti Sabina bisa cek karena sekali lagi kakak bilang kelas ini all in, dapat semua nih. Ada digital literasi, ada menggambar dan juga ada codingnya. Jadi nanti Sabina bisa coba codingnya ya. Nah, tadi itu surprise-nya adalah Sabina nanti kan bisa bikin tadi gambar ya, bikin monster tuh. Hmm. Monsternya akan dimasukkan ke coding dan bisa menjadi games gitu. Jadi gamesnya karakternya Sabina yang bikin, Sabina yang desain. Keren ya? Nanti di kelas seperti itu juga loh, Sabina. Sabina bikin karakternya, boleh karakter apa saja, nanti dimasukkan ke gamesnya. Gitu, gamesnya seperti naik gitu ya, naik-naik kerintangan. Gitu. Oke, hebat Sabina sudah menyelesaikan seluruh tantangan di praktikal kita yang ini ya. Kalau sampai sini kira-kira dari Sabina bagaimana nih pendapatnya? Seru tidak? Menggambar pixel. Seru ya? Oke, kira-kira dari Sabina yang paling seru di level berapa saat gambar apa tadi Sabina? Pas gambar apa tadi yang paling seru? Iya, gambar apa tuh? Kaktus, orang. Oh, ketiga. Ketiga tadi orang tuh ya yang pakai topi ya. Tuh, Oke, kalau yang paling menantang menurut Sabina di level berapa? Pas gambar apa? yang paling Monster? yang paling sulit yang mana? Pas gambar apa? Atau nggak ada yang sulit nih? Jangan-jangan. Yang Enggak, mana bukan Sabina? gampang dong. Enggak gampang. Yang tadi susah yang mana? Yang paling susah yang mana Sabina? Kok waktu sama Mungkin menurut Sabina gampang semua ya. Mudah ya Sabina ya. Seru soalnya ya. apa yang keberat keempat. Oh, keempat. Hmm, Yang monster ya? keempat. Oke, tidak masalah ya Sabina. Nanti kalau misalnya Sabina ikut kelas lanjutan, Sabina akan dimulai dari nol dulu. Jadi nanti Sabina akan progresif ya. Kita akan naik lagi, akan naik lagi hingga nanti Sabina jadi mahir deh bikinnya gitu ya. Oke, kalau dari Ayah sendiri saat melihat Sabina mengikuti praktikalnya nih, bagaimana nih Ayah tanggapannya? Tanggapannya bagus sih. Oke. Bagus. Ya, memang secara essential learningnya sih saya masih proses coba cari tahu ya, pixel ini ke korelasinya ke passionnya dia kena atau enggak ya. Cuman overall ngelihat interaksinya tadi, terus komunikasinya dua arah ya, bagus gitu kayak gitu. Terus tidak terburu-buru sama anaknya, menunggu, ya overall bagus sih.
baik sih. Oke, baik, Ayah. Berarti memang sudah ini ya, sudah suka juga ya, ya dengan praktikalnya juga yang di hari ini ya. Oke. Oke, baik. Sabina dari praktikal yang tadi dapat kita lihat juga ya, ya dari praktikal Sabina memang bisa dibilang jadi anak yang fast learning ya, atau mudah sekali nih karena kakak hanya beri instruksi ya. Yang pertama tuh di level 1 misalnya untuk warnanya itu ada di mana gitu ya, untuk menempatkannya itu di mana Sabina juga sudah mulai beberapa gitu ya bisa bisa mengikuti gitu dari nomornya juga dan juga dari warnanya bisa mengikuti dari soal itu sendiri ya Ayah ya. Namun di beberapa saat ada sedikit kendala, mungkin Sabina masih harus lebih fokus ya dalam melihat eh, koordinat, angka koordinat tadi tuh yang ke kiri, kanan dan juga ke bawah ke atas itu ya Sabina ya. Nah, itu nanti mungkin akan kami perhatikan juga ya ya di Algorithmics. Jadi nanti memang kami akan pilihkan juga tutor yang sesuai khusus untuk anak-anak seusianya Sabina yang dimana nanti tutornya ini juga akan membantu nih permasalahan hal-hal kecil seperti ini juga sehingga nanti Sabina bisa bertumbuh bersama gitu ya di Algorithmics ya ya. Oke, dan Iya. tentunya kami akan maksimalkan juga sih potensi dari seninya Sabina ya. Seperti itu karena kan seni juga tidak bisa dipaksakan ya lagi-lagi gitu. Jadi nanti kami akan beri kebebasan juga. Oke deh, terima kasih Sabina karena sudah mencoba praktikalnya. Sekarang kakak boleh gantian share screen karena Boleh, kakak boleh, boleh. jelaskan Oke. tentang algorithmics ya supaya kita lebih Ayah dan juga Sabina bisa lebih kenal lagi nih sama algorithmics. Oke, apakah sudah terlihat layar kakak? Oke, sudah, Mbak. Oke, baik. Kakak akan jelaskan ya, Ayah dan juga Sabina. Algorithmics adalah sekolah internasional di mana kami akan ajarkan keterampilan IT dan juga desain untuk anak-anak ya, Ayah dan juga Sabina. Di mana juga kami akan mengarahkan penggunaan gadget ke arah yang lebih bermanfaat. Lalu kami juga sangat mendukung untuk profesi di bidang IT nih ataupun digital ya seperti desain grafis ataupun nanti programmer itu kami akan sangat mendukungnya ya ya mengembangkan potensinya juga dan juga kami akan mengajarkan sebelum kelas mengenai pola pikir logis sehingga dari keterampilan ini nantinya bisa berguna juga untuk di sekolahnya Sabina ya. Seperti itu. Oke, Ayah dan juga Sabina, Algorithmics ini adalah sekolah internasional. Kami sudah berdiri dari beberapa tahun sebelumnya ya, yaitu di 7 tahun di dalam market. Lalu kami juga tersebar di 90 negara di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja ya, gitu. Karena Algorithmics adalah Algorithmics global ya. Kalau boleh tahu, Sabina di sekolahnya menggunakan kurikulum apa ya? Nasional atau internasional nih? Untuk di sekolahnya sih nasional sih, Mbak. Nasional ya. Hmm. Oke, baik. Jadi nanti kalau misalnya Sabina mengikuti sekolah di Algorithmics, nah tentu saja Sabina akan lebih unggul dari teman-temannya karena kami menggunakan kurikulum internasional dan kurikulum ini sudah digunakan di 90 negara tersebut ya, Ayah ya. Gitu. Hmm. Yang artinya di sini Sabina bisa ikut berkompetisi di kancah internasional bersama dengan anak-anak dari negara maju lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang kakak ingin jelaskan kenapa nih orang tua lebih memilih algoritmik nih Ayah dan juga Sabina ya. Yang pertama, seperti yang kakak sudah mention sebelumnya, bahwa kurikulum kami ini dikembangkan oleh ahli profesional dan psikolog sehingga nanti materinya tidak akan membebani Sabina ya, karena sudah disesuaikan juga dengan umurnya dan juga kemampuannya. Lalu kami juga mempertahankan pendekatan permainan. Nah, Sabina, tadi saat praktikal itu namanya adalah pendekatan permainan. Karena kalau Sabina lihat itu seperti bermain ya, Sabina ya, seperti games ya. Tapi sebenarnya Sabina sedang belajar. Nah, itu adalah yang disebut dengan metode pendekatan permainan nih, Ayah dan juga Sabina. Lalu kami juga memiliki guru yang memiliki pengalaman digital ataupun IT minimal 3 tahun. Jadi nanti tutor kami ini adalah mereka-mereka yang profesional ya di bidangnya. Sehingga nanti Sabina tidak perlu khawatir kalau misalnya Sabina ingin menggali ilmunya lebih dalam lagi gitu. Nanti bisa langsung tanyakan ke tutor kami. Lalu kami juga sangat mendukung anak-anak yang tidak memiliki background IT ataupun digital sebelumnya karena memang kami akan ajarkan dari nol. Seperti itu. Dari sini kira-kira dari Ayah dan juga Sabina ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Itu kalau satu kelas berapa murid ya? Mbak? Oke, untuk format belajarnya nanti akan kakak sampaikan Oh, ya setelah oke. ini. Oke, ada lagi mungkin? Mungkin ini soal mengapa ini nggak terlalu banyak pertanyaan sih saya. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya, dan juga Sabina. Nah, ini adalah benefit atau keuntungan pertama dan juga menurut kakak ini keuntungan yang paling besar ya kalau nanti Sabina mengikuti kelas di sekolah algorithmics. Yang pertama, nanti Sabina dapat mengakses platform pembelajaran kami karena di seluruh course mungkin bisa dibilang pionirnya adalah algorithmics nih yang menyediakan platform ya Ayah ya. Platform ini kakak bilang sangat benefit. Kenapa? Karena nantinya eh, ayah tidak perlu lagi untuk membeli modul. Kalau di kursus lainnya kan biasanya ini ya, ayah ya, ada uang tambahan untuk membeli modul ya, Sabina ya. Nah, kalau Ya. nanti di algoritmik karena sudah ada platform, jadi tidak perlu lagi nih untuk membeli modul. Yang kakak juga sudah sampaikan, kalau nanti Sabina mau mencoba atau mengulang ilmunya, boleh karena nanti akan di-share di dalam platformnya Sabina. Jadi bisa ke-track ayah. Sabina Hmm. sudah belajar apa saja tuh. Lalu juga yang paling penting nanti kami akan sediakan sosial media. Nah, sosial media ini berbeda dari Instagram maupun Facebook untuk mengupload video atau foto gitu ya. Kalau ini Hmm. adalah untuk show off, untuk membagikan karyanya ke dalam seperti halnya komunitas ya bagi student atau murid-murid algoritmik di seluruh dunia. Jadi nanti temannya Sabina bukan hanya dari Indonesia saja di sosial medianya, tapi dari murid-murid algoritmik yang belajar di 90 negara sebelumnya yang kakak sudah sebutkan ya. Jadi nanti Hmm. di sini Sabina bisa melihat nih karya dari teman-temannya dan juga bisa memberikan feedback. Begitu pula dengan karyanya Sabina ya. Karyanya Sabina bisa diberikan komen gitu. Misalnya dari temannya dari mana nih Singapura atau dari Jepang itu bisa sekali ya. Lalu yang paling utama nanti Sabina akan disediakan laboratorium tempat di mana Sabina bisa mengulik gitu ya. Hmm. Bisa membuat karyanya juga ayah, karya digital tentu saja. Dan yang paling penting platform ini nanti berlakunya adalah seumur hidup. Jadi setelah Sabina nanti lulus, platformnya masih bisa diakses gitu. Makanya kakak bilang platform ini menurut kakak ini adalah yang paling benefit ya dari bersekolah di algorithmics seperti itu. Lalu kakak akan jelaskan mengenai jalur pendidikan ya. Mungkin kalau kalau untuk Sabina kan lebih ke arts ya atau seni ya kalau kata ayah ya. Jadi Betul, kalau betul. di algorithmics di sini kita bukan satu kesatuan misalnya digital literasi saja nih ayah. Namun kita memiliki jalur pendidikannya seperti di sekolah ya. Naik kelas gitulah sebutannya. Dan memiliki kursus dan juga kurikulum yang berbeda-beda. Nah, Hmm. sebenarnya kakak sudah sarankan di graphic design nih ya Sabina ya di kelas graphic design. Nantinya kalau Sabina sudah lulus di kelas ini dengan menyelesaikan satu kurikulum, lalu Sabina ingin mengejar ke seninya gitu ya. Karena kalau kakak bilang di graphic design ini dapat semua ya ayah ya, ada codingnya, ada juga seninya. Nah, kalau misalnya Sabina lebih suka ke seni, boleh. Nanti Sabina bisa pilih yang game design misalnya untuk lanjutannya. Sorry, untuk oh, sorry, sorry. Kakak salah nih ininya. Nah, ini ya tadi ya. Nah, misalnya Sabina mau lebih ke seni, berarti nanti Sabina bisa lanjutkan ke graphic design. Atau ternyata di tengah sesi Sabina lebih suka coding nih ayah gitu ya. Atau lebih suka menjadi programmer, nanti boleh lanjut ke pemrograman visual atau membuat games gitu ya. Nah, itu dia untuk jalur pendidikannya ya. Kalau misalnya nanti Sabina mengikuti kelas lanjutan di digital literasi. Gitu. Kakak ingin jelaskan dulu mengenai silabusnya ya? Boleh. Nah, untuk silabus digital literasi, nantinya di sini ada dua tipe kelas nih Ayah, yaitu tipe grup dan juga tipe private. Kalau untuk tipe grup sendiri terdapat 7 sampai 10 maksimal ya Ayah. Di sini tertulis 6 sampai 8, namun kami rasa memang di kelas sampai 10 pun tutor kita masih bisa menghandle gitu. Lalu untuk private adalah sistemnya one on one, satu murid dengan satu orang tutor ya, seperti halnya saat ini, saat trial class. Lalu untuk durasi pembelajaran dibedakan juga, grup adalah 90 menit, lalu untuk private 60 menit karena memang sudah intens nih sama tutornya gitu. Jadi kami rasa 60 menit sudah cukup untuk yang private. Lalu untuk digital literasi ini terdapat 32 pembelajaran di mana modul-modulnya disesuaikan ya. Di sini dari soft skill-nya dulu nanti kami akan ajarkan dari nol. Lalu ada programming seperti yang kakak jelaskan sebelumnya ya, ada
ada pembelajaran programming. Sorry. Ini kenapa? Oke. Lalu selanjutnya nanti ada juga pembelajaran mengenai desainnya ya, desain ilustrasi teks, lalu juga ada masih programming, lalu juga nanti ada sorry. Jadi berurutan ya, jadi berdampingan. Jadi nanti ada materi digital literasinya, lalu berdampingan juga dengan programmingnya dan juga dengan desainnya, sehingga nanti anak-anak tidak merasa bosan ya di kelas. Namun seperti yang kakak bilang kalau di kelas digital literasi ini menurut kakak ini adalah kelas yang paling untung apalagi di usianya Sabina ya karena dapat semua bisa merasakan semua nih dari bidang apapun gitu dari desain desain dan juga pemrograman gitu. Lalu nanti akan ada graduasi di akhir sesi dan juga nanti kami akan challenge Sabina untuk membuat tugas akhir sesuai dengan modul yang telah dipelajari gitu. Nah, itu sekilas tentang silabusnya. Mungkin kalau kakak jelaskan satu persatu tidak akan cukup waktunya ya Ayah ya. Nanti Ya. bisa kalau Ayah mau lebih mendalami setelah sesi kakak akan kirimkan ya. Seperti itu. Oke, kakak lanjut dulu. Nah, ini nih Sabina, kalau misalnya Sabina nanti mengikuti kelas digital literasi, apa saja sih yang akan dibuat ya di kelas ya? Nah, ini dia kakak akan jelas tampilkan. Nah, nantinya Sabina bisa membuat apa nih? Nah, yang pertama adalah poster ya. Lalu animasi seperti ini. Ini yang tadi Sabina coba pixel. Lalu juga nanti Sabina membuat stiker dan juga animasi seperti ini juga nih, stop motion ya kalau ini nama animasinya. Dan juga presentasi ya. Nah, atau pitching. Jadi nanti Sabina juga ada diajarkan keterampilan public speaking juga ya. Itu. Maka dari itu mungkin menurut kakak tipe kelas ini sama-sama bagus ya. Kalau private dia lebih intens bersama tutor. Kalau grup nanti saat presentasi atau final akhir ini dia akan lebih jauh seperti belajarnya ya, lebih belajarnya lebih jauh karena memang akan diperhatikan dan juga diberikan masukan dengan teman-temannya. Itu. Nah, ini salah satu contohnya. Selain itu nanti akan diajarkan juga literasi digitalnya itu ya yang tadi untuk menghindari scam, phishing dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk contohnya ya, keseruan yang ada di kelas digital literasi. Kakak kan jelaskan ini adalah teman-teman Sabina yang sama halnya kayak Sabina gitu ya. Awalnya mereka menggunakan gadget hanya untuk misalnya untuk mencoba game saja ya ayah ya. Namun setelah orang tuanya menitipkan dan mengamanahkan mereka di algoritmik, selalu kami gali potensinya, ternyata mereka adalah anak-anak berprestasi sehingga mereka bisa memenangkan kompetisi. Kalau ini kompetisi codingnya ya, mungkin nanti di waktu mendekat yang akan datang, sorry, waktu mendatang akan juga ada kompetisi menggambar juga ya, menggambar digital. Gitu. Tentu saja akan kami berikan informasinya juga kalau ada kompetisi. Sehingga nanti Sabina bisa mengikuti kompetisi juga ya. Sangat membanggakan nih seperti teman-teman yang lainnya. Oke, nah ini dia, Ayah, kakak akan jelaskan mengenai format belajar. Kalau di Algorithmics terdapat dua tipe pembelajaran ya, yang tadi kakak sudah jelaskan, yaitu tipe grup dan juga private. Untuk grup adalah 7 sampai 10 orang siswa di dalamnya bersama satu tutor. Lalu untuk private adalah one on one, satu orang siswa dan juga satu tutor ya. Untuk bahasa pengantarnya dibedakan juga. Kalau grup di sini adalah hanya bisa memilih bahasa Indonesia ya karena memang anak-anak yang lainnya belum tentu bisa menggunakan bahasa Inggris gitu, makanya kita sesuaikan. Kalau untuk private di sini bahasa pengantarnya by request. Jadi bisa request misalnya Sabina lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris, bisa ataupun bilingual juga bisa gitu campuran bahasa Inggris bahasa Indonesia. Lalu untuk durasi waktunya untuk private adalah 60 menit, untuk grup adalah 90 menit. Lalu untuk format belajarnya diadakannya untuk grup sendiri adalah satu dalam seminggu ya, 1 kali dalam seminggu. Namun untuk private jika nanti Sabina ingin lebih cepat selesainya menyelesaikan kurikulum bisa request juga misalnya 2 kali seminggu. Seperti itu. Nah, kalau dari Sabina sendiri kira-kira lebih suka kelas yang seperti apa ya? Yang bersama teman-teman atau yang one on one biasanya? Mohon maaf ayah masih di mute. Sorry, sorry. Saya lupa di mute. Oke, baik. Oke. Kalau saya lihat sih lebih ke kelas yang sama teman-teman ya.
Oh, biar dia ada interaksinya. Walaupun memang tetap ada pro dan kontranya. Kalau kontranya sama teman-teman mungkin nanti akan lack of attention ya, dia nanti akan ke distract atau mungkin kurang fokus. Tapi saat ini saya rasa dia kan belum terlalu berporos ya, belajarnya masih perlu bermain juga. Jadi oke. better sama grup ya, sama teman-teman. Oke, baik berarti memang kalau yang ayah perhatikan lebih nyaman dengan teman-teman ya kalau kalau Sabina ya. Kalau dari ayah sendiri lebih prefer grup atau private ayah? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya ya kalau kita mau pakai idealisme orang tua sih pengennya private ya. Iya. Iya si anak bisa fokus gitu. Cuman kan kita akan kembali lagi ke penggunanya yaitu anak itu sendiri ya. Ketika menurut saya ini pandangan saya, belajar tuh kalau dia nggak mood, dia nggak nyaman, dia nggak happy sama belajarnya, mau dikhususin sebagus apapun platformnya nggak akan kena sih. Menurut saya sih gitu ya. Jadi saya nggak akan pakai idealisme saya untuk yang private sih, pasti akan ngelihat dari karakter anaknya dulu. Saat ini saya lihat anak saya akan lebih suka interaksi, jadi tentunya yang grup ini akan jadi the better choice gitu untuk saat ini. Tapi kita nggak tahu ke depannya kalau memang eh, ada faktor-faktor tertentu yang dari Sabina mau fokus ya, dari pribadi dia mau fokus, mungkin adjustment-adjustment kayak gitu di kemudian hari pindah ke private bisa kali ya. Oh, Atau saya nggak tahu sih ya kalau di algoritma kayak gimana ya. Cuman mungkin itu kalau seandainya bisa terjadi, mungkin bisa terjadi di tengah-tengah pembelajaran, dia tiba-tiba udah mulai suka sama pembelajarannya gitu ya, dan dia mau fokus, mungkin request ke private. Tapi saya nggak tahu nanti di algoritmiknya kayak gimana. oke, baik. Oke, berarti untuk saat ini lebih prefer ke grup ya kalau dari Sabina dan juga ayah ya, ayah. Oke, Betul, betul. baik. Oke, terima kasih atas konfirmasi dan juga informasinya ya, ya, ya. Oke, kakak kan jelaskan dulu ya, lagi-lagi 3 alasan mengapa orang tua lebih memilih algoritmik nih ayah. Yang pertama adalah mungkin kami memberikan keterampilan IT yang mungkin tidak diajarkan di 90% sekolah ya ayah ya. Kalau di beberapa sekolah sebenarnya kayaknya sekarang sudah ada ya untuk keterampilan IT ini atau seperti ada pembelajaran coding gitu. Namun kan tidak semuanya tidak merata untuk pembelajaran coding ini. Lalu kami juga akan mengajarkan keterampilan yang diperlukan di dunia modern karena seperti yang ayah ketahui juga ya sekarang di job job platform juga rata-rata ini apa namanya untuk karirnya sendiri adalah di bidang digital ya seperti UI UX atau graphic design ataupun programmer itu sangat banyak ya daripada di pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya yang tradisional seperti itu. Lalu kami juga akan menjanjikan profesi yang menjanjikan di dunia modern seperti yang kakak sudah sebutkan sebelumnya ya kak, ayah ya. Oke, nah sekarang Ayah juga tidak perlu khawatir, kami ini bukan perusahaan yang scam ya Ayah ya, karena kalau mungkin Ayah sudah main-main di Instagram kita, sudah banyak juga testimonial dari orang tua yang telah menitipkan anaknya di Algorithmics nih Ayah dan juga Sabina ya. Jadi nanti Ayah tidak perlu khawatir, kita bukan perusahaan yang bodong gitu. Kami juga memiliki rating yang cukup tinggi juga dari Trustpilot dan juga Facebook. Selanjutnya, kami juga mendapatkan rekomendasi dari influencer nih ya. Kalau Ayah tahu ya di sini ada Mama Rita atau neneknya Rafathar gitu ya, sudah merekomendasikan Algorithmics juga ke seluruh anak Indonesia dan juga di sini ada Pak Sandika Gali, influencer pengajar IT untuk dewasa. Oke Ayah, sebelum kita masuk ke pembiayaan dari impiannya adik ya, adik Sabina di masa depan supaya nanti ingin mengembangkan seninya mungkin ya kalau dari ayah sendiri ayah ingin membuat supaya gambar atau seninya Sabina ini bisa dinikmati oleh orang lain dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain lalu juga setelah praktik kita bisa lihat bahwa Sabina memang juga sudah cukup mahir ya di bidang art digital ini. Selanjutnya kakak akan jelaskan mengenai investasi ya yang mungkin ayah bisa berikan guna untuk mendukung masa depannya Sabina. Nah, untuk paket-paketnya tersendiri di sini ada 3 paket ya. Jadi kalau kami ini bukan misalnya digital literasi di berapa gitu ya. Kalau kita bukan ayah, kita dari paket kurikulumnya gitu. Nah, di sini yang pertama dari paket yang paling lengkap adalah paket profesional yaitu di 128 pembelajaran atau di sini artinya Sabina bisa memilih 4 kurikulum, 4 kursus ya ayah ya.
gitu. Kalau tadi kan di digital literasi hanya 32 pembelajaran atau satu kursus aja. Kalau ini bisa pilih 4 kursus gitu. Jadi misalnya Sabina ingin lanjut untuk menjadi graphic designer, nanti bisa lanjut ke graphic designer gitu di kelas graphic designer. Lalu nanti bisa untuk desain 3 dimensi bisa ke game design gitu. Lalu untuk benefitnya sendiri ada tambahan ya Ayah kalau di profesional ini, kalau di kelas profesional nanti akan mendapatkan benefit yang pertama memilih tutor. Jadi bebas untuk memilih tutor ya Nanti kami akan sertakan CV-nya masing-masing. Lalu nanti Sabina bisa mendapatkan personal customer yang bisa diakses 24 jam tiap hari. Lalu nanti kami akan daftarkan Sabina ke grup khusus ikut kompetisi. Karena memang kalau kompetisi, Sabina membutuhkan mentor ya Ayah ya. Kalau mentor biasanya harus bayar lagi ya gitu. Kalau ini, kalau menggunakan paket ini tidak perlu membayar mentor lagi. Dan feedbacknya juga berupa telepon. Nanti di paket-paket berikutnya biasanya feedbacknya itu hanya berupa teks di WhatsApp aja gitu. Lalu untuk paket yang paling populer di sini di 64 pelajaran, nantinya Sabina bisa mengikuti 2 kursus berarti ya Ayah ya. Kalau misalnya memang Sabina ingin menjadi graphic designer untuk mempelajari graphic designer secara lebih dalam, mungkin Ayah bisa pilih yang ini karena nanti bisa mendapatkan 2 kursus yaitu di 32 pelajaran gitu. Lalu untuk paket terakhir kami di paket basic di 32 pelajaran, di sini nanti bisa menyelesaikan sampai digital literasi saja ya Ayah ya. Dan di sini juga terdapat benefit-benefit lainnya. Seperti itu. Kira-kira kalau dari Ayah, dari melihat paket ini, kira-kira tanggapannya apa nih Ayah? Boleh diceritakan ya? Oke, masih di mute kayaknya Ayah. Mohon maaf. Sorry, sorry. Saya mau konfirmasi dulu ini kan di beberapa paket ada 32 pelajaran, 64 pelajaran, 128 pelajaran sesuai dengan modul-modulnya ya. Tadi Ya, ada yang sampai desain grafis, ada yang digital literasi saja, sampai yang profesional tuh. Nah, yang saya mau tanya, per pelajaran itu berarti per sesi ya maksudnya? Berarti dalam basic tuh ada 32 sesi gitu ya? iya betul Ayah. Kurang Betul lebih ya? di 8 bulan ya pelajaran berarti ya. Ada 32 sesi, di expert itu ada 64 sesi, dan di profesional itu ada 128 sesi gitu ya. Ya, betul Ayah. Dan di dalam setiap sesi itu seminggu berapa kali, Mbak? Kalau untuk grup, kami sudah tetapkan seminggu di 1 kali ya Ayah ya. Kalau untuk private boleh request. Seminggu Seperti satu kali. Oh, oke. Kalau untuk profil tutornya itu kita bisa akses nggak? Ada di website atau gimana gitu? Oke. Siapa-siapa aja. Kalau untuk tutornya Ayah ya, kalau untuk tutor itu bisa request kalau nanti Ayah mengambil paket yang profesional saja ya. Namun sayangnya untuk paket basic dan expert masih belum bisa ya Ayah karena nanti kita akan tetapkan juga akan sesuaikan tutornya. Kalau profesional nanti kami akan kirimkan CV-nya ya. Jadi Ayah nanti bisa lihat dari jam terbang ataupun dari ratingnya itu nanti bisa terlihat Ayah. Kalau untuk di paket profesional ya Ayah ya. Oke, Seperti oke. I see, I see. Enggak, maksudku kan biasanya kan di beberapa tempat khusus itu ya apalagi yang berbasis online mereka kan juga membranding siapa-siapa pengajarnya ya biasanya ya kan terus pengajar-pengajarnya tuh profilnya di up ini si ini yang mungkin bisa jadi key point lah untuk saya mempertimbangkan gitu ya siapa-siapa level pengajarnya lulusan mana kayak gitu-gitu ada nggak sih informasi-informasi seperti itu saya nggak akan mesen tutornya sih dalam artian kan karena yang bisa request tutor hanya di paket profesional gitu kan ya anggaplah saya lagi masih mempertimbangkannya dari ketiga paket ini tapi pengen tahu profil pengajar-pengajar di algoritmik itu seperti apa tuh. Bisa Oke. nggak sih? Eh, Mohon maaf untuk saat ini masih belum bisa ya Ayah ya untuk paket yang basic dan expert. Jadi hanya dikhususkan untuk profesional saja. Namun setelah ini kalau nanti Ayah memilih paketnya, Kakak akan menampilkan daftar jadwalnya nih Ayah dan juga beserta ada beberapa tutor yang sudah disediakan. Jadi nanti Ayah mungkin bisa langsung melihat sih nama dari tutornya. Seperti itu nanti kalau misalnya mau coba cek-cek sosial medianya juga bisa. Seperti itu. Betul, betul. Itu yang saya mau lakuin ya. Oh iya, karena Saya sekarang mau udah tahu, limit pengajar ya aja, ya. jujur aja, to the point aja saya. Saya Iya, mau cari tahu. iya betul. Saya pun gitu Wah, nanti mungkin jadi orang tua ya ya ya. iya, saya saya sehati-hati itu emang, Mbak. Ya nggak apa-apa ya, memang seperti itu ya. Saya sehati-hati itu. Soalnya kenapa ya? Saya ini sebenarnya punya anak tuh udah tiga, Mbak.
Oh, Sabina ini anak pertama saya. Saya itu punya ya. anak tiga, perempuan. Saya tahu betul perkembangan teknologi itu bagus, tapi jeleknya juga banyak. Apalagi impact ke perempuan. Iya, betul. Poin aja saya. Saya sangat riskan sebenarnya dengan interaksi antara lawan jenis untuk usia anak saya saat ini. To the point saja saya. Saya Iya. sangat membatasi gitu. Kenapa? Karena nggak bisa dipercaya guru ngaji aja bisa nggak Hmm, oke betul ya, ya, ya. sampai segitunya. Jadi ketika saya pengen tahu profil pengajar, bukan saya mau request pengajar, tapi saya mau mempertimbangkan apakah algoritmik ini pengajar-pengajarnya kredibel gitu. Hmm. Saya mau cek. Ya itu nggak lama sih saya ngecek kayak gitu 30 menit juga bakal ketahuan lah histori digital mereka gimana. Iya, betul. Sekarang gampang banget sih ngecek kayak gitu sih. Jadi bakal ketahuan histori digital gimana. Jadi kalau memang histori digitalnya bagus, saya nggak akan pikir panjang mau ngambil paket apapun pasti saya ambil gitu. Tapi saya perlu tahu gitu. Kalau dari saya pribadi ya, se emang saya seantisipasi itu sih, seantisipatif itu. Iya, kakak paham lah ya, karena memang seram ya sekarang ya sosial media itu ya. Ya. Jadi Iya, saya mau melakukan riset kecil terkait dengan tutor-tutor yang dimiliki oleh algoritmik siapa aja. Ketika mungkin saya dapat rasio 60% dari tutornya itu oke profilnya, saya akan langsung pick one mana paket pembelajaran yang akan saya investasikan untuk anak saya kayak gitu. oke. Ayah mungkin kakak mau sedikit info juga ya ya. Kalau misalnya grup pun di sini bisa sebenarnya bisa request jadwal ya. Mungkin nanti kalau bisa nanti kakak tanyakan gitu ya bisa request tutor juga atau enggak. Nanti kakak akan tanyakan dulu ya dari back office-nya. Itu possible ayah. Tapi mungkin kalau dari kakak untuk keamanan ya yang seperti yang disebutkan oleh ayah sebelumnya mungkin kalau menurut kakak bisa mengambil paket yang profesional sih ya. Kalau kalau profesional ini memang benar-benar diberikan CV-nya juga ya ayah. Jadi ayah tidak perlu khawatir. Di situ ada jam terbang, tentu saja ada profil dari tutornya, lalu juga ada ratingnya, rating dari orang tua. Jadi ayah tidak perlu khawatir bisa diseleksi nih untuk tutor calon dari tutornya Sabina seperti Hmm, itu. oke, Kalau oke. dari budget sendiri, apakah kalau dari paket ini dari ayah ada kendala ayah? To the point sih nggak ada kendala sih. Tidak ada ya, Hmm. aman ya Cuman, ayah? cuman dari saya pribadi yang mohon maaf sebelumnya, saya ulangi kembali. Saya sebenarnya nggak mau pilih-pilih tutor, cuman saya mau tahu bagaimana bungkusnya algoritmik ini dengan deretan pengajar mereka gitu loh. Mungkin di spill aja pengajarnya algoritmik satu 2 3 profil seperti apa. Saya coba research, kalau memang dari hasil saya menilai 60% pengajar mereka memiliki story digital yang bagus, profilnya juga bagus, saya akan langsung memutuskan gitu. Mengambil paket apa, lanjut atau tidak. Sebenarnya sih lebih ke situ. Karena beberapa kursus yang Sabina jalanin juga, memang kalau untuk seni sih lebih banyak offline ya. Kalau Sabina kayak dia ada marching band, ada nari juga. Saya masuk ke tempat dia lesnya, saya tanya, misalnya gitu ya, siapa aja deretan pengajarnya. Saya nggak akan pilih-pilih pengajar sebenarnya, cuman pengen tahu aja rasio dari pengajar tersebut memiliki background yang seperti apa, profil yang seperti apa. Ketika minimal 60% dari penilaian tersebut oke, saya lanjut. Gitu. Kayak gitu. Overall kayak gitu sih. Kemarin juga sempat saya ada di salah satu platform itu matematika tapi ya khususnya online juga. Jadi saya minta datanya simpel aja, deretan pengajar yang dimiliki oleh platform tersebut siapa, ya kan? Saya juga nggak perlu waktu lama, saya akan cek. Singkat cerita itu jadi pertimbangan saya gitu mau lanjut apa enggak dengan deretan tutor yang platform tersebut miliki gitu. Tapi bukan berarti saya nanti akan pilih yang bagus ini yang bagus. Enggak se-tricky itu kok. Jadi memang lebih ke arah saya mau mempertimbangkan gitu. Tarikannya akan lebih berat nggak ketika nanti saya mengetahui deretan pengajar yang dimiliki oleh algoritmik. Karena kan menurut saya pribadi di EduTech
pengajar itu kan salah satu key branding ya dari sebuah platform edutech ya, key branding. Jadi semestinya informasi tersebut mungkin bisa dipublish ya. Tapi ini balik lagi tergantung dari kebijakan algoritmik juga. Tapi kalau seandainya bisa, itu akan jadi sebuah pertimbangan besar buat saya karena ketika saya tahu profil-profil pengajarnya oke gitu ya, otomatis akan semakin mudah saya memutuskan ya untuk ngambil paketnya karena saya ngelihat tadi dari Mbak Dania ngajarnya oke gitu ya. Atau mungkin Mbak Dania juga salah satu tutornya juga. Kebetulan saya khusus di trial class ayah gitu untuk Misalnya tutornya. contoh, saya udah ngeklik gini sama Mbak Nadia misalnya nih contoh. Ketika saya ngelihat profil, oh ternyata pengajar-pengajarnya algoritmik kayak Mbak Dania semua. Itu kan jadi satu case selling ya, impact dari profil yang saya dapat, impressionnya, akhirnya saya mutusin join gitu. Nah maka dari itu, untuk tahu profil tutor itu penting buat saya sih. Oke, ya baik ayah. Ini ya memang dari kekhawatiran ya balik lagi ya ayah ya. Kalau Oke. dari paket-paket ini format pembayarannya gimana Mbak? Oke, jadi untuk format pembayaran terdapat dua format ya Ayah ya. Kalau untuk yang pertama adalah bank transfer sesuai dengan bank transfer yang dimiliki oleh Ayah. Ada juga Betul. untuk kartu kredit ya Ayah ya. Seperti Jadi, itu. Udah itu aja sih. oke oke baik. Oke, 32 sesi, 64 Kalau sesi. dari Ayah lebih tertariknya nih kira-kira yang klik banget di paket yang mana nih Ayah kalau boleh tahu ya. Misalnya Ayah sudah tahu nih nanti tutornya. Kira-kira Ayah lebih tertarik yang di paket yang mana nih untuk Sabina saat ini ya? Kalau ngelihat dari learning journey-nya, dari digital literasi ke desain grafis kan berarti minimal ada di 64 pelajaran kan ya? Iya, betul sekali Ayah. Jadi langsung Overall mencakup. sih, ya overall sih itu yang tercapture sama saya. Karena ngelihat usia anak, kalau memang dari digital literasi itu bagus, otomatis paket yang paling make sense ya 64. Kalau 128 mungkin harus perlu ngelihat progresnya dulu kali ya, Iya, untuk betul. tambah ke Sesuai juga. untuk nambah ke sesi yang lebih advance gitu ya. Iya, Saya juga belum tahu nih nanti anaknya akan tetap digambar atau enggak, atau nanti dia pindah ke coding takutnya ya ya. yang lain ya kan ya. Saya juga Iya, nggak membatasi dia sih sebenarnya sama sekali nggak ngebatasin sih, ngasih kebebasan aja sebenarnya. Cuman balik lagi kita kan perlu magelin ya, biar nggak semua hal baru masuk ke dia, entar pengen semua malah jadi generalis. iya, betul. Kan Harus yang ke perlu kan spesialis ya sekarang, ya. yang perlu kan sekarang spesialis ya kan. Iya, betul. Berarti, nah Oke. kayak gitu sih. Ber- Oke. Berarti Ayah mau dibantu untuk pendaftaran sekarang ya di paket expertnya? Untuk pendaftaran formatnya seperti apa tuh? Pendaftaran, jadi ini adalah untuk mengamankan harga ya, ya. Karena untuk harga ini diskonnya hanya untuk trial class. Kalau nanti sudah di luar gitu ya, atau misalnya by WhatsApp, akan normal kembali ke 10 juta. Karena memang sudah bukan kendali dari trial class, melainkan kendali dari customer service ya, gitu. Jadi memang kalau customer service akan memberikan harga normal. Kalau ini khusus untuk di Zoom aja ya, atau di trial class kita hari ini bersama Kak Dania. Gitu. Oke, jadi ini harganya terbatas untuk sesi ini nih. Iya betul, sesi Zoom-nya aja. Hmm, sebenarnya sih saya nggak ada kendala ya, cuman lebih ke pertimbangan-pertimbangan tadi yang perlu saya tahu dulu ya. Kalau seandainya di luar sesi ini berarti saya dapat harga yang full itu. Iya ya, di 10.813. Sayang juga ya untuk selisihnya ya, mungkin di 1 juta lebihan nih untuk selisihnya ya. Dan itu sudah fix tidak akan bisa saya dapat harga itu kalau saya nggak daftar hari ini berarti. Oke, jadi untuk mengamankan harga diskon sebenarnya bisa ya Ayah ya dengan cara membayarkan DP. DP-nya itu untuk kelas grup adalah di 1 juta Ayah. Gitu. Nah, nanti untuk pembayarannya fullnya adalah di 1 atau 2 hari Ayah. Nanti kakak follow up lagi. Tapi untuk mengamankan harga adalah di 1 juta itu khusus untuk Zoom ini aja. Gitu ya. Hmm, oke, oke, oke. Gimana ya? Mau kakak bantu? Kalau oke, makasih sebelumnya Mbak Dania. Tapi kalau dari saya pribadi, pegangannya masih dengan konsep pertama ya, dalam artian pertimbangan terbesar saya itu adalah deretan pengajarnya sih. Deretan pengajar yang algoritmik punya tuh seperti apa. Itu dulu sih kunci sih menurut saya sih. Kalau dari saya pribadi ya. Oke. Overall
paket apapun yang saya ambil, bahkan paket yang termurah sekalipun, pertimbangannya akan tetap sama. Kayak gitu. Walau untuk harga, semisal nggak rezeki saya dapat dapat diskon ya di luar ini. Kalau emang anak saya udah cocok ya nggak apa-apa lah. Oke, kalau Eh, mau diamanin dulu nggak nih ya untuk harganya nih, di DP-in dulu gitu. Kalau untuk diamanin, karena tadi pertimbangan terbesar saya itu belum terjawab, kemungkinan sih enggak ya, Mbak. Karena yang tadi saya bilang, itu jadi benar-benar concern saya, pengen tahu bungkusnya algoritma itu kayak gimana, minimal dari deretan pengajarannya itu seperti apa. Semisal ketika saya nilai dan itu bagus dan nggak dapat harga diskon, ya udah nggak apa-apa. Karena anaknya tadi udah cocok juga ya, anak saya juga asik enjoy ngejalaninnya. After ini juga saya validasi lagi ke anak saya kayak gimana. Cuman overall tadi saya ngeliat dia enjoy sih pas sama Mbak Dania ya. Saya kira Mbak Dania tutornya nanti. Oh ternyata Iya, bukan. iya ya, saya trial class nih kebetulan, bukan Oke. tutornya. Oke, Oke. nanti kalau misalnya kakak follow up lagi boleh untuk memberikan rekomendasi tutor dan juga informasi tutornya mungkin ya. Boleh, boleh, boleh. Ke WhatsApp berarti ya. WhatsApp ya. Di jam berapa ya kira-kira saya boleh follow up? Kalau untuk follow up di sore hari sih saya available sih. Di sore-sore gitu ya. Kalau pagi mungkin lagi hektik banget ya, pagi sampai jam 4 hektik. Pokoknya 9 to 5 lah saya orangnya. 9 to Ya. 5 saya hektik. Di luar itu masih fleksibel. Oke, baik. Mungkin nanti sore kalau kakak sudah Hmm. mendapatkan informasi dari back office mengenai tutornya atau Hmm. rekomendasi tutor nih untuk adik, nanti mungkin kakak akan follow up boleh ya, Kak? Ayah ya, kakak WhatsApp ya. Oh, oh berarti langsung dieksekusi hari ini. Saya kira Senin. Iya, hari ini boleh kah? Boleh, boleh aja sih. Supaya Sabina bisa mungkin jadi lebih cepat juga nih untuk belajarnya ya. Insya Allah boleh. Saya juga habis ini langsung get back ke ibunya, ke istri saya. Saya juga akan validate lagi. Tadi sih anaknya sih enjoy sih, saya rasa. Atau mungkin berarti dari ketiga paket ini emang the special ya, the special karena mengikuti trial class itu ya. Iya, betul Ayah. Salah satu keuntungan trial class juga nih Ayah. Gitu. Bonusnya lah gitu ya, bonus dari trial class. Ada paket-paket lain nggak sih selain ini? Atau Oke, emang hanya ada paket ini? sebenarnya ada penurunan harga ya Ayah ya. Kakak baru dapat informasi dari back office. Karena Hmm. tadi dirasa Sabina mengerjakannya itu kurang dari 10 menit. Barusan kakak dapat chat nih dari back Berarti office. ada waktunya berarti tadi ya? Iya, bisa bisa di track tapi khusus back office aja sih yang bisa gitu. Jadi kakak nggak bisa lihat Hmm. gitu. Jadi ada paket untuk beasiswa. Ayah mau lihat dulu untuk paket beasiswa? Contohnya kayak gimana tuh maksudnya? Beasiswa tuh Oke, gimana? sebentar ya. Hmm. Jadi paket beasiswa ini yang tadi kakak sudah jelaskan ya, karena memang Sabina sepertinya menguasai gitu, menguasai materinya dan juga memang dikerjakannya kurang dari 10 menit. Ayo, kakak Hmm. sampaikan dulu benefit lain ya dari pembelajaran di sekolah algorithmics, yaitu ada benefit lagi yaitu jaminan refund. Jadi nanti ayah akan mendapatkan jaminan refund. Misalnya Sabina di tengah sesi merasa bosan atau ada kendala satu dan lain hal gitu ya. Jadi nanti uangnya bisa di-refund ayah gitu sesuai dengan modul yang belum digunakan. Seperti Kalau dia bosan, bosan nih kalau anak yang nggak mood belajar lagi atau kendala dari trainernya gimana ya? iya, kalau dari anaknya tergantung anak sih ayah karena kan refundnya ini juga proteksi untuk ayah dan juga Sabina gitu. Jadi Berarti si anak bisa nge-feedback dari kelas yang dia lakuin, dia enjoy atau enggak gitu ya? iya, bisa juga ayah. Jadi karena memang di sekolah algorithmics yang tadi tuh ya, untuk paket-paketnya itu adalah deposit di awal sebenarnya. Seperti itu karena kan kita sekolah internasional nih ayah. Jadi Hmm. kita mengamankan harga. Takut sewaktu-waktu di bulan depan itu dolar naik lagi ayah. Makanya kami Oke. mengamankan harga dengan cara deposit awal. Maka dari itu masih ada jaminan refund kalau misalnya di tengah sesi ada satu dan lain hal gitu. Jadi jaminan refund ini bisa berlaku untuk modul yang belum digunakan. Lalu juga nanti Sabina bisa membukukan paketnya ya hingga 3 bulan. Misalnya Sabina ada ujian atau misalnya Sabina mau liburan ke luar negeri gitu ya. Ini masih bisa membekukan paket maksimalnya adalah 3 bulan.
Gitu Hmm, adalah salah satu benefitnya ya Ayah untuk bersekolah di Algorithmics gitu. Oh iya, tadi Kakak mau jelaskan paket beasiswa ya, sebentar. Ayah, mohon maaf saya matikan kamera dulu ya karena kayaknya jaringannya lagi bermasalah nih. Sebentar. oke. Oke, Mbak. Oh, ini dia. Oke, ini dia ya. Untuk paket beasiswanya turun lagi ya Ayah ya. Turunnya juga cukup banyak, 1 juta lebih kalau untuk paket expert ya ya. Jadi 7.040.000. Tapi ini untuk paket beasiswa aja ya Ayah ya. Paket beasiswa yang karena tadi ya Sabina bisa menyelesaikan pembelajaran sebelum 10 menit gitu. Jadi bisa mendapatkan atau berhak mendapatkan harga ini nih. Namun lagi-lagi mohon maaf Ayah untuk paket ini hanya berlaku pada sesi Zoom aja ya Ayah ya. Kalau untuk Hmm. WhatsApp nanti akan berubah lagi di 10 juta tadi ya, 10.813.000. Gitu sih Ayah. Oke, oke, oke. Dapatkan. Oh Ayah berarti kerja di edtech juga ya, education technology juga ya ya? Saya dulu pernah kerja di edtech, dulu pernah. Cuman sekarang udah enggak. Oh I see, oke. Jadi apa ya, tutor juga Kak, educator atau instructional design? Kalau saat ini yang masih aktif di EduTech itu saya salah satu pengajar ya di program Kartu Prakerja. Oke, iya baik. Terus ada juga beberapa platform EduTech yang saya ngisi sesi coachingnya. Oke. Terus sekarang sih saya fokus ke consulting firm ya di bidang inovasi sih. Jadi udah nggak terlalu terjun ke edukasi, cuman overall similar lah karena hal yang saya lakuin juga sifatnya pendampingan, mengedukasi juga sebenarnya, tapi lebih ke audiensnya itu korporasi. Kalau Oh, sekarang iya. industri-industri yang saya lakuin, jadi saya mengedukasinya bukan perseorangan, sekarang mengedukasinya korporasi. Wah, iya. Begitu. Pantesan ayah ini ya pilih-pilih tutor juga karena memang sudah berpengalaman ya ya sebagai tutor ya. Minimal dengan tahu aja. Sebenarnya Iya. nggak aneh-aneh sih, nyari tahunya simpel banget sih. Dengan tahu secara histori digitalnya baik aja, itu udah pasti ngeklik gitu. Ya Oke. se kalau dibilang khawatir, emang beneran khawatir Mbak. Iya ya, bener. Emang, emang beneran khawatir ya, mungkin Mbaknya juga bisa cek sendiri lah ya, entah itu di kanal berita ataupun di sosial media ya, ataupun di forum-forum yang memang sekarang digitalisasi itu nggak seoke yang kita pikir gitu, maksudnya Oh, kontranya juga banyak ya. iya. Dan usia-usia dini aja, nauzubillah gitu ya, udah punya pikiran-pikiran yang mungkin nggak baik terhadap sesama, merugikan orang lain, gitu. Sampai seperti itu gitu. Jadi ngejaga keluarga tuh sekarang kalau nggak protektif, ketika nanti udah kejadian gitu, ya nyeselnya selalu datang belakangan kan ya. Lah ya, bener. Sifat sifat antisipatifnya itu emang perlu kita lakuin, Mbak, mau nggak mau, Mbak, gitu. Iya, betul. Mau nggak mau gitu. Emang ribet sih, iya emang ribet gitu. Kan kalau sekarang anak saya kan sekolah di Yayasan Bumi Patra ya. Bumi Patra itu sekolahan yang memang dinaungi oleh Pertamina ya, Pertamina Foundation. Eh, jadi ketika saya cek profil sekolahnya seperti apa, ya kan, saya juga tahu Pertamina bagaimana kulturnya. Pertamina Foundation juga jejak digitalnya di bidang pendidikan juga bagus ya kan, akhirnya saya choose kayak gitu juga sih, sampai se sedemikian rupa, padahal kalau dipikir-pikir yang lain juga ada mungkin mirip dengan biaya yang lebih terjangkau, tapi ketika di situ dipastikan lebih bagus walaupun agak mahal dikit, ya nggak apa-apa deh gitu. Hal-hal kayak gitu kita kadang-kadang sebagai orang tua bela-belain Mbak. Oh, iya, Yang penting aja safety, ya. yang penting safety anaknya kayak gitu. Nah, sama juga ketika saya milih platform gitu ya. Mm. Milih platform kayak gini. Kalau dibilang saya ribet, ya emang agak ribet saya. Cuman kalau untuk ketika nanti sudah klik, insya Allah saya nggak akan banyak
ini sih pasti kalau emang harus payment kita payment ya kan. Kalau memang kita belum cocok ya berarti kita nggak akan payment kayak gitu sih. Sesimpel itu sih. Oke. Simpel itu yang akan saya lakuin sih. Overall saya apresiasi banget dari Mbak Dania. Terima kasih banget. Tadi anak saya biasanya ketemu orang baru nggak ngomong. Oke. Biasanya anak saya ketemu orang baru tuh agak diem, tapi tadi dia berani ngomong. Itu luar biasa. Itu first impression yang baik dari saya. Saya kira tadi Mbak Dania tutornya. Tapi kalau untuk paket ini sekali lagi saya juga apresiasi. Ternyata ada beasiswa ya. Bahwasannya dari hasil trial tuh ternyata ada penilaian-penilaian khusus. Saya senang dengannya, tapi kalau nanti memang saya belum bisa mutusin saat ini ya, karena beberapa faktor tadi, dan akhirnya resultnya nanti di luar ini, it's okay kalau emang selama hasil pertimbangan saya itu udah cocok ya dengan apa yang tadi saya klasifikasikan ya. Oke, baik. Berarti Oke gitu sih. mungkin kakak simpulkan ya, berarti ayah tadi tertarik di paket expert ya ya. Namun Hmm. ingin melihat tutor dulu nih. Kalau nanti misalnya em, kakak beri waktu gitu ya ya, untuk paket beasiswa karena sayang banget nih untuk paket beasiswa nih ya. Jujur aja karena kan Ini eh, jauh banget ya listnya ya, bedanya ya. ya Bedanya misalnya jauh banget ya. nanti kakak akan berikan listnya ya ayah ya, list untuk edukatornya atau tutornya. Lalu ternyata salah satunya ayah sudah suka dan sesuai dengan jadwalnya. Apakah ayah masih berminat di ini nih, di harga yang beasiswa 7 juta ya? Mungkin nanti kakak keepin Mas- dulu khusus buat Masih sih, Sabina aja. masih sih, masih berminat sangat sih. Kalau seandainya datanya bisa dipublikasi ke saya ya. Cuman kan saya nggak tahu nanti dari kantornya Mbak gimana. Kalau memang Oke, bisa dipublikasi itu bagus banget buat saya itu sangat berharga. Tapi kalau nggak bisa dipublikasi ya nggak apa-apa gitu. Saya nggak mau bikin Mbaknya ribet juga. Tapi kalau misalnya seandainya bisa, saya memang yang saya capture nih lebih ke yang 64 pelajaran karena tadi kan jenjangnya dari digital literasi ke desain grafis ya. desain grafis betul. Nah, walaupun desain grafis saya belum tahu isinya apa aja, cuman jenjangnya itu cukup baik sih saya lihat. Tadi saya lihat juga modul-modulnya isi konten dari digital literasi apa aja gitu. Udah suka sih saya udah cara konten saya udah suka. Oke. Cara konten saya Tinggal udah suka. tutornya ya ya berarti ya. Hmm. Cara konten saya udah suka. First impresi trial kelasnya juga saya suka. Oke. Makanya tadi yang saya sempat validasi, ini jangan sampai eh, kalau seandainya gurunya itu nggak sabar ya, namanya juga anak kecil ya. Iya betul ya. Juga anak kecil tahu sendiri anak kecil kayak gimana Benar. kan. Dan dia fokusnya hilang kemana, ada benda lewat dikit udah fokusnya. Takutnya nanti nggak bisa ngikutin flow-nya. Nah itu makanya saya tanya, apakah guru-guru di sini tipikal yang menunggu untuk anak itu berproses atau kejar tayang aja nih sesuai dengan target modul. Wah kalau kayak gitu bahaya, saya anak kecil nggak bisa digituin. Betul. Iya ya, betul ya. Nggak bisa, anak kecil nggak bisa digituin gitu. Oke, Ayah, mungkin kakak mau tampilkan dulu nih untuk rekomendasi jadwal ya, karena memang kalau grup sendiri ada jadwal yang ditetapkan ya, Ayah. Kira-kira untuk Sabina, available-nya di hari apa nih dari hasil em, jadwal ini ya? Karena terjadi di Kamis, Minggu sih biasanya dan sih. oh Minggu jam 10 berarti ya, ya, bisanya Sabina ya. Minggu atau Sabtu itu masih oke dia. Minggu atau Sabtu ya. Oke, Senin berarti sampai bisa di Senin keduanya sampai ini ya. Jumat. Senin sampai Jumat jangan diganggu deh pokoknya. Oke. Baik, berarti nanti kakak coba hubungi dulu ya untuk tutornya kira-kira nanti untuk pilihannya kakak akan kasih ke ayah, kakak follow up lagi ya ayah ya. Lalu Hmm, nanti berarti untuk di harinya itu di Sabtu dan Minggu ya, Sabina bisanya ya ya. Insya Untuk Allah Sabtu Minggu masih oke. Sabtu tuh berarti Sabtu itu hanya ada di jam 16, Minggu itu hanya ada di jam 10 gitu kan ya? iya betul ayah. Sebenarnya bisa request ya kalau misalnya grup ya. Namun memang memakan banyak waktu yaitu di 3 sampai 4 minggu ya. Kalau mau request misalnya Sabina bisanya di 1 jam pagi gitu, Sabtu jam 10 itu bisa tapi requestnya 3 sampai 4 minggu menunggu gitu setelah pembayaran. Seperti Oh, itu ya ayah. Tapi kalau di sini kayaknya udah cocok ya ya. Di Sabtu atau Minggu di jam 10 sama jam 4 ya. ya selama itu Sabtu atau Minggu, it's okay.
Oke, baik. Karena kan online ini kan bisa dari manapun ya, Iya, maksudnya betul. nggak akan jadi sebuah kendala ketika dia lagi di luar kan ya. Iya, betul ya. Heeh sih, nggak Oke. masalah sih. Baik Ayah, berarti sedikit konfirmasi lagi kalau Ayah tadi tertarik di paket expert harga beasiswa di 7.040.000 ya Ayah ya. Dan juga untuk waktunya adalah di Sabtu dan Minggu untuk kelas available-nya. Nanti Kakak akan kirimkan rekomendasi tutor yang mungkin nanti akan jadi tutornya Sabina di kelas. Nanti Ayah bisa cek dulu. Mungkin Kakak akan follow up nanti di jam 4 atau jam 3 boleh Ayah? Insya Allah boleh. Oke, nanti kakak akan tanyakan dulu di back office-nya ya, Ayah ya, mengenai educator ini atau tutornya ini ya. Oke, baik Mbak. Oke, dari Ayah sendiri ada pertanyaan sebelum kakak tutup mengenai trial class ini? Pertanyaannya satu, algoritmik kantor representatifnya di mana ya Mbak? Oke, baik. Untuk kantornya di sini adalah di Penin Tower, Ayah, Senayan City, di Hmm. WeWork ya, nama-nama kantornya di situ ya, Algorithmics. Namun kami memang sudah diambil di global ya, Algorithmic Global, bukan satu kesatuan misalnya Algorithmics Indonesia saja, tapi Algorithmics Global karena jangkauannya supaya bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu. Tapi untuk kantornya masih di Penin, Kak. Masih Penin Tower Sensi ya. Kalau untuk badan hukumnya PT atas nama siapa ya Mbak? Untuk PT-nya mungkin Ayah bisa langsung aja ke website kami ya, bisa ikuti, Hmm. bisa cek-cek di website kami. Untuk yang global ada di algorithmicschool.com, algorithmicschool.com. Kalau yang Indonesia algorithmics.id. Nah, nanti Ayah bisa main-main ke sana tuh. Oke, oke. Oh, ya, jadi udah ada PT-nya berarti ya, PT apa gitu ya. Iya, Oke. tentu aja ya. Gitu. Ada lagi Iya, mungkin Ayah pertanyaan? ntar saya visit cek-cek lagi deh. Boleh, iya. Dari saya cukup sih Mbak. Oke, mungkin itu aja yang Ayah informasi yang akan yang kakak berikan di trial class ini. Nanti di jam 3 atau jam 4 kakak akan kirimkan mungkin untuk tutornya lagi-lagi dan juga kalau bisa ya kakak keepkan untuk harga ini karena sayang banget selisihnya gitu ya untuk ke 10 juta lagi hampir 3 juta ya 3.800.000 malah nih selisihnya. Coba kakak akan nego dulu nih sama pihak back office apakah boleh khusus Sabina deh hari ini ya. Di 7.040.000 nanti kakak coba negoin dulu sama BO-nya. Gitu ya, ya. Oke, Ah, baik. Itu dia dari Kak Dania hari ini. Salam untuk Sabina ya, Ayah. Mungkin Sabina kayaknya udah di mana nih? udah menghilang deh. Udah menghilang ya. Salam untuk Sabina, salam untuk Mama. Sekian Ya, dari Kak Dania hari ini. Terima kasih Ayah atas waktunya. Semoga bermanfaat pembelajarannya Ayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah. Have a nice oke. day. Nice to meet you.